Jadi kemarin masuk ke sistem orde 1. Ya, oke. Oke, berarti kalau gitu, oke, kita bahas yang induktornya pagi ini. Nah, kalau kemarin kan kapasitor, judulnya sebetulnya adalah sistem orde 1. Sistem orde 1, gitu. Ya, jadi sistem orde 1 itu ada dua macam. Rangkaian, oh sorry, eh kemarin baru ke induktor ya, kapasitor dulu, sorry ada yang lewat sebentar. Kemarin kalau nggak salah coba lihat catatannya sebentar. Kemarin berarti sampai sini ya. Nah, berarti kan kemarin sudah sampai yang ini, sampai yang ini sudah ya berarti. Coba lihat, yang ini sudah belum? Ini sudah belum? Coba, ini sudah belum? Sudah belum? Itu sudah Pak. Ini sudah ya, Kasih. berarti ya. Oke, berarti kalau gitu kita lanjut ke yang induktornya. Sebentar. Eh, saya pakai ini aja. Oke, sebentar. 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 Nah, saya coba pindah dulu. Hmm. Kapasitor. Nah, sebentar. Hmm. Sebentar. Saya coba pindah dulu ya. Ininya dulu. Ke slide-nya. Ini. Oke, sebentar. Saya ngulang dulu sedikit ya. Yang minggu lalu kita bahas. Eh, Terkait dengan kapasitor. Nah, kapasitor itu ada yang tahu nggak? Kapasitor itu satuannya apa? Coba saya tanya. Siapa yang bisa jawab? Apa satuan dari kapasitor? Besar kapasitor. Ada yang bisa jawab? Faraday Pak. Apa? Ya, betul. Farad, gitu ya. Singkatannya Faraday, gitu. Sebentar, sebentar. Ini, bentar. Ini dokumen. Faraday, betul. Nah, oke. Bentar, ini lagi di select all. Hmm. Nah, apa fungsinya kapasitor? Siapa yang bisa jawab? Apa fungsinya kapasitor? Coba. Apa fungsinya kapasitor? Oke. Ada yang bisa jawab? Apa fungsinya kapasitor? Oke. Ya, Menyimpan ini ya. Menyimpan energi muatan Pak. Pak. Betul, menyimpan muatan. Ya, nah ini kemarin kita sudah bahas yang ini. Nah, ini ya kemarin. Nah, ini kemarin kapasitor gitu ya. Jadi, oke. Nah, ini boleh satu-satu. Ya, jadi ini kapasitor ini sekilas dulu. Nah, ini materinya ini gitu ya. Jadi, nah ini boleh sambil dicatat boleh sama kalian. Jadi kan kita kemarin sudah bahas tentang kapasitornya gitu ya. Jadi kapasitor sus ini kemarin sudah, ini sudah, seri paralel sudah. Gitu ya. Nah, ini yang disebutnya kapasitor gitu ya. Jadi dua-duanya kapasitor dengan induktor dua-duanya merupakan instrumen yang pasif. Kenapa disebut pasif? Berarti dia cuman menyimpan atau
menyalurkan energi gitu. Makanya kapasitor itu fungsinya adalah menyimpan atau menyalurkan energi. Oke? Nah, seperti yang saya bahas minggu lalu, kapasitor itu datangnya dari sebuah percobaan di lab gitu ya. Biasanya di lab. Nah, ini keping sejajar, jadi kayak plat gitu ya. Ini ada dua plat gitu ya. Ini lebarnya A, jaraknya D gitu. Nah, ini jaraknya adalah D. Terus dihubungkan dengan sebuah baterai atau aki gitu ya. Nah, terus dia disimpan, disambungkan pakai kabel dan lain-lain. Nah, di dalamnya disisipkan bahan yang disebutnya dieelektrik. Nah, nanti kita dapat hubungan Q sama dengan CV kalau di kapasitor. Nah, kalau ini gambar rangkaian listriknya. Gitu, bentuknya seperti tegangan, tapi bentuknya agak melengkung. Gitu. Ini C, kapasitor. Nah, setelah dari percobaan kita dapat hubungannya itu Q, CV, Q sama dengan CV gitu. Karena I itu dq dt, makanya kita dapat I itu sama dengan C dv dt. Gitu. Jadi kita turunkan kiri kanan, ini jadi dq, ini jadi dv. Nah, kita dapat dq dt sebenarnya C dv dt. Nah, dq dt itu kan namanya arus. Makanya di kapasitor itu hubungannya I sama dengan C dv dt. Gitu ya, C dv dt. Gitu. Jadi arus itu sama dengan C dikalikan dv dt. Gitu. V-nya adalah tegangan yang ada di kapasitor ini. Gitu. Nah, nanti kalau kita ingin menghitung yang namanya arusnya, nah di sini kita bisa ngitung arusnya nih. Nah, yang ini. Jadi nanti kita bisa ngitung yang namanya arus di sini. Nah, jadi kita dapat nanti dengan menggunakan integral, kita dapat rumus ini. Jadi I itu integral, gitu ya. Integral. Terus kalau kita ingin dapat energi, tinggal diintegralkan satu lagi. Nah, setengah CV kuadrat, gitu. Ini, gitu. Ya. Nah, terus ini contoh soal kemarin nggak saya bahas ya. Ini saya lebih mentingin kemarin itu yang ini dulu. Nah, seri paralel, gitu. Nah, ini seri paralel. Nah, jadi kalau si kapasitor yang bentuknya seri, nah ini bentuknya seri. Nah, ini kan kalau dilihat seperti ini gambarnya seperti paralel gitu. Jadi ini kan kalau kita lihat ini gambar paralel. Ini gambarnya paralel. Nah, kalau paralel ternyata rumusnya itu sama dengan seri gitu. Jadi kebalikannya hambatan. Nah, ini pembuktiannya I-nya pecah, C dV dt, nanti C dV dt-nya dicoret gitu. Ini kan sama dengan C total dV dt. Nah, dV dt-nya dicoret sehingga kita dapat rumusnya seperti ini gitu. Jadi kebalikannya dari si hambatan. Oke. Nah, sebaliknya kalau yang namanya paralel, gambarnya seperti ini. Ya. Oke, itu minggu lalu. Udah ya kayaknya itu minggu lalu. Betul nggak? Itu sudah. Atau belum? Sudah kan? Sampai terakhir sampai situ. Betul atau tidak? Iya, Atau Pak. saya salah? Betul ya? Oke. Nah, kalau gitu kita coba bahas sekarang yang kedua. Gitu. Nah, oke ya, saya coba drop dulu ini. Nah, hari ini kita akan coba bahas yang namanya induktor. Oke ya. Jadi ini boleh dicatat dulu. Jadi ini sekalian review dulu. Jadi hari ini kita akan coba bahas tentang induktor gitu. Nah, si kapasitor itu kan sebetulnya oke ya, ini kayak kapasitor. Dua-duanya sama gunanya untuk menyimpan energi. Cuman orang lebih senang menggunakan kapasitor gitu ya. Secara bahan, secara prinsip mereka lebih gampang dibuat lah tanda petik. Makanya sekarang banyak pengembangan yang sudah mulai larinya ke induktor. Ya, kamu punya handphone tuh. Nah, handphone itu isinya sebetulnya adalah si kapasitor gitu ya. Jadi kalau kita punya handphone nih, kamu punya handphone. Nah, si handphone itu biasanya apa?
kebanyakan handphone power bank gitu. Nah, itu biasanya dipakai untuk membuat yang apa dibuatnya dari kapasitor gitu ya. Jadi kayak apa baterai gitu ya, handphone gitu ya. Nah, orang sedang lari eh, membuat yang namanya induktor. Nah, kapasitor tadi kan sudah kita bahas ya. Kalau rumus ininya, formulanya, jangan lupa kalau lihat gambarnya gini, ini sambil diulang boleh sambil dicatat. Nanti catatan akan diperiksa kan. Ini I, ini ada C, ini ada V gitu. Jadi ini kalau ini ada V-nya di sini tegangan. Nah, nanti hubungannya I itu sama dengan C dV dt. Tadi udah dilihat ya. Nah, kalau ditanya apa V-nya seperce integral I dt. Kalau ditanya dayanya V kali I. Kalau ditanya energi nanti P kali T. Atau sama dengan setengah CV kuadrat. Ya, jadi untuk kapasitor jangan lupa rumusnya ini daya, ini energi. Ya, nah terus kemudian kalau kapasitor yang seri seperti ini, jangan lupa kalian hitung ini C1, ini C2, nah C totalnya nanti sama dengan C1 C2 dibagi C1 tambah C2. Atau 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2. Gitu. Tapi kalau dia paralel, seperti ini. Nah, gini. Nah, berarti apa tuh C totalnya? Ini C1, ini C2. C total itu sama dengan C1 tambah C2. Gitu. Ya. Nah, yang harus diingat di kapasitor itu, ingat ini. Kalau karena I itu sama dengan C dV dt, kalau V-nya konstan 12 volt, berarti turunannya 0. Nah, karena turunannya 0, berarti I-nya 0. 0 dikali C jadi 0. Nah, kalau rangkaian 0, artinya rangkaian bersifat open. Terbuka. Gitu. Jadi kalau kalian punya, nanti mungkin di percobaan ya, ada baterai di sini 12 volt, terus kalian pasang di kapasitor. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi, I yang di sini jadi 0. I-nya 0. Gitu. I-nya 0. Gitu. Tapi energinya tetap ada. Energinya itu setengah C V kuadrat. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian percobaan di lab gitu. Ini ada kapasitor 0,1 farad gitu. Nah, terus kalian pasang sama baterai 12 volt gitu. Gitu ya. Nah, nanti I-nya ini 0 pasti. Karena si kapasitor itu jadi terbuka. Tapi bukan berarti si kapasitor ini nggak ada gunanya. Ada gunanya. Nah, cuman si kapasitornya sekarang eh, apa? Dia akan menyimpan energi. W sama dengan setengah dikali 0,1 dikali 12 kuadrat. Tegangannya 12 di sini. Kan kita pakai hukum Kirchhoff kemarin sigma V sama dengan 0. Jadi kita dapat di sini 72 dikali 0,1. Jadi kita dapat sekitar 7,2 joule gitu. Jadi si kapasitor itu menyimpan energi sekitar 7,2 joule. Tapi arusnya itu terbuka gitu. Jadi dia apa tuh? I-nya 0. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Boleh angkat jempol biasa kalau paham. Ngetik? Ini review yang minggu lalu. Ngetik? Oke ya. Ini yang minggu lalu mudah-mudahan masih ingat ya. Nanti ini sebagai bahan ujian. Oh ya, nanti kalau bahan UAS, materi ujian itu kita akan apa ya istilahnya
ujiannya itu nanti materinya dari sini gitu ya. Jadi tidak dari awal lagi gitu ya. Jadi kita akan melakukan ujian materinya dari yang kita bahas ini. Jadi yang materi UTS kemarin sudah selesai gitu. Jadi kita tinggal masuk ke materi yang ini lanjutan gitu. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Yang kedua, sekarang bagaimana yang namanya induktor? Nah, si induktor ini, nah oke ya, sekarang kita bahas yang induktor nih. Hari ini kita bahas yang induktor. Nah, induktor itu dia sebetulnya datangnya dari gini. Jadi kalau kamu punya logam, batang besi gitu ya, ini batang besi gitu. Nah, batang besi ini nanti dililit oleh lilitan, oleh tembaga misalnya. Dililit gitu ya, dililit. Nah, kemudian oleh kita dihubungkan ke baterai gitu. Ya. Jadi asal mulanya itu si induktor itu ada lilitan terus dihubungkan dengan baterai 12 volt misalnya. Ya. Nah, ini nanti ada panjangnya L. Terus ini ada luasnya A. Jadi ini ada luas, ini ada panjangnya gitu. Nah, terus ini ada bahannya kan? Pasti ada bahan atau material gitu. Terus ini ada banyaknya lilitan N. Banyaknya lilitan. Kalau kamu coba siapa yang di antara kamu tahu? Kalau yang senang naik motor pasti tahu lah. Apa yang biasanya dililit? Nama ininya pernah lihat coil tidak? Ada yang pernah dengar coil? Kalau yang laki-laki harusnya pernah dengar coil. Ada yang pernah dengar coil nggak? Pernah lihat bentuk coil? Ada? Wahyu, kamu pernah tahu coil nggak? Pernah lihat coil nggak? Wahyu? Kenapa yang biasanya berupa komponen elektronik di kendaraan pada mesin kendaraan pas Kamu biasanya lihatnya di mana itu Wahyu? Pernah lihat? Di motor ya? Atau mobil? di motor kok Di motor ya? Oke, siap. Pernah beli coil nggak? belum pernah Pak, tapi sudah pernah lihat. Sudah pernah lihat. Anak-anak ada yang pernah tahu dinamo nggak? Siapa yang pernah tahu dinamo? Dinamo tahu nggak? Dinamo. Tahu Pak. Nah, dinamo juga sama. Itu salah satu induktor juga gitu. Nah, nanti ya, Nana, apa? Si induktor ini bentuknya gini, ya. Nah, nanti katanya ini ada yang namanya L, induktansi, gitu ya. Induktor itu nanti bentuknya N kuadrat mu A dibagi L. Nah, ini ada hubungan dengan bahan. Ini luasnya kan tadi, luas bahan yang ada di sini. L ini panjang. Ini supaya nggak bingung, kita kasih nama yang lainnya. L ini aja, panjang. Ini panjangnya nih, gitu. Jadi panjang si bahannya ini. Gitu. Oke, nah, jadi secara matematika nanti bentuknya seperti ini, gitu. Jadi tergantung lilitan. Jadi ini lumus dari ini. Nah, kalau dilihat dari bentuk fisiknya, kira-kira seperti ini, gitu. Coba kita lihat sebentar. Nah, bentuknya seperti ini, induktor itu, gitu. Nah, ini bentuknya lilitan seperti ini. Nah, ini bentuk lilitan. Ya, ini bentuknya coil. Ini yang kecil, ini yang agak besar. Nah, ini biasanya bentuk juga ada bentuk yang sudah di keramik, dibuat keramik gitu. Jadi lebih tipis lagi. Nah, ini secara elektronika gitu. Jadi ini L N kuadrat mu kali A gitu. Ya. Jadi itu bentuk fisik gitu. Coba kalau di ini ada nggak ya? Saya kasih lihat bentuk fisik. eh nah, jadi nanti kalau kalian di lab percobaan
Nah, biasanya seperti ini. Power supply gitu ya. Ya itu biasanya sering kalian lihat lah gitu ya. Jadi kalau bentuk di coil, kalau sebentar, sebentar ada nggak ya bentuknya? Sebentar saya kasih lihat. Banyak sih. Jadi kalau kalian search di internet, banyak sekali lilitan. Jadi kalau mau buat coil, itu kalian sedang buat ini, induktor sebetulnya. Ya, jadi induktor itu biasanya kita pakai buat, yaitu di motor tuh yang paling sering buat coil gitu ya. Eh, Motor kan lampu bisa nyala itu karena ada coil itu. Gitu. Jadi dia tidak itu elektron apa yang biasanya ada hubungan dengan mesin itu biasanya itu yang namanya coil ini gitu. Dan di geofisika dipakai nggak? Dipakai, anak. Coil itu nanti salah satu materi yang sering dipakai juga di geofisika gitu. Nah, ini contoh misalnya kalau kalian ketemu ini, nah bentuknya kayak gini lah coil gitu. Ini coil dililit ini ya bahannya bisa melingkar, bisa lurus dan lain-lain. Oke? Nah, terus nanti hubungannya apa nih? Hubungan listrik. Jadi ini kalau ini dihubungkan dengan baterai gitu ya. Di sini plus minus 12 volt. Nah, ini dihubungkan kabel ke sini. Nah, di sini nanti ada arus gitu. Di sini juga ada V dan ada L gitu. Nah, ternyata hubungannya itu V sama dengan L DIdt. Nah, ini boleh dicatat. Jadi kalau di rangkaian bentuknya dibuat seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, gini. Ini L-nya, ini V-nya. Gitu. Ini I-nya. Gitu. Persis kayak tadi. Nah, kalau I-nya konstan bagaimana nih? Kalau I-nya konstan berarti DIdt-nya 0. Berarti V-nya 0. Nah, kalau V-nya 0, artinya si baterai itu, ini baterai 12 volt, gitu ya, ini 12 volt. Nah, arusnya ada nggak? Arusnya itu 0. Arusnya bukan 0, arusnya ada, tapi konstan. Beda ya anak-anak, ada dengan konstan tuh beda. Nah, karena arusnya ngalir nggak di sini Pak? Ngalir. Nah, cuman si hambatan ini seolah-olah jadi lurus gitu. Ya, dan kalau ini dipasang sama hambatan baru kelihatan. Jadi kalau gini, nah bentuknya gini misalnya gini. Nah ini, nah gini. Ini ada 12 volt gitu. Ini 2 ohm. Ini tandanya ada kapasitor, ada induktor. Nah, tapi karena induktor ini dipasang sama DC, jadi seolah-olah arus itu ngalirnya ke sini. Nah, I-nya nanti sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6 ampere. Tapi yang masuk di induktornya V sama dengan LDIdt. Gitu. Ya, nah terus nanti kalau kita ingin tahu, ingat aja tadi kalau di kapasitor itu IC dV/dt, kalau di induktor V sama dengan LDIdt gitu. Jadi beda yang paling utamanya ini. Nah, gitu. Nah, ini nanti kita V-nya seper C integral IDT. Nah, kalau ini I-nya seper L integral VDT. Gitu. Ya, jadi bedanya induktor dengan kapasitor sebenarnya mirip-mirip kan ya, rumusnya juga mirip gitu. Nah, nanti kalau yang ini gambarnya tadi gini, nah kalau yang ini gambarnya gini. Gitu. Ini L, ini C gitu. Oke? Nah, kalau tadi P ini di sini P kali I gitu ya. Jadi V kali I gitu ya. Nah, atau ini kalau digabung C-nya kan dicoret tuh. Gitu ya. Jadi V kali I. Nah, di sini juga sama. Nanti kalau ini kan tadi
I-nya V, C dV dt. Nah, kalau di sini P-nya itu V kali I. L dI dt dikalikan I. Gitu. Gitu ya. Jadi bentuk energi ininya gini. Tuh. Nah, kalau energinya di sini W sama dengan setengah CV kuadrat untuk si kapasitor. Nah, kalau yang di sini tinggal diintegralkan nanti kita dapat setengah LI kuadrat. Gitu. Ya. Jadi kalau dua-duanya itu penting. Nah, nanti minggu depan kita akan menggabungkan dua-duanya ke dalam satu rangkaian. Gitu. Sampai sini cukup jelas? Jelas? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, coba saya kasih. Yang boleh, yang ini boleh jawab ya. Anak-anak boleh contoh soal nih. Contoh nih. Ada induktor, gitu ya. Nah, I-nya 10 ampere. 10 T kuadrat. 10 T kuadrat ampere. Ya, nah. Siapa yang bisa jawab? Saya kasih ini. Oh ya, L-nya 0,1 Henry. Pertanyaannya tentukan tegangan pada induktor. Nah, siapa yang bisa jawab? Oke, dikasih poin. Oh ya, hasil ujian kalian nggak terlalu bagus, anak-anak. Saya udah cek, walaupun kalian bisa, ternyata banyak yang salah ya. Jadi rata-ratanya saya kemarin cek itu sekitar 40-an. 30, 40. Nah, makanya nanti ini untuk meningkatkan nilai supaya nilainya masih banyak bisa dapat B atau A. Makanya nanti saya lewat kuis-kuis seperti ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang kecil kayak gini. Jadi kalau kalian bisa jawab, nanti akan ditambah nilainya lewat ujian gitu. Oke, ada yang mau coba jawab? Pak, Oke, Coba. Syara dulu. ya, Pak. Ya, gimana Syara? Jawabannya dapat 2 TV, Pak. Rumusnya apa? P, Rumusnya itu pakai, ya Pak, P apa? Syara, rumusnya apa? V sama dengan L. V sama dengan LDI per DT, Pak. Oke, DI dt. Terus, Kemudian itu ganti D sama dengan DT sama dengan 10T kuadrat, Pak. berarti ini diturunin ya. Iya, Pak. 20T. Iya, Pak. Kemudian 0,1 dikali 20T, Pak. Sama dengan Ini dapat 2T. 2T. Bagus saya. Saya kalau ditanya tentukan energi pada kapasitor, gimana jawabannya? Pada induktor, sorry. Pada induktor. Berapa jawabannya? Kalau energinya gimana? Jawabannya berapa? Siapa? Masih tetap siapa? Biar dapat nilai. W sama dengan apa? Itu pakai rumus yang 1/2 LI kuadrat kan, Pak? Ya, jadi jawabannya Jadi setengah itu kali. 1/2 kali 0,1 kali 10T kuadrat. Oke, 10 T kuadrat dikuadratkan. Ya, kan, Pak. Ya, Pak. Jadi dapat Jadinya setengah. itu 1/2 kali 0,1 kali 100T pangkat 4, Pak. Ya, ini boleh dicoret jadi 10. Jadi 5. 5T pangkat 4 Satuannya apa? Joule, Pak. Betul, betul. Gitu. Ya, nah kalau nanti ditanya eh, yang satu lagi, saya ini biar saya kan nilainya nanti saya tambahin buat UTS-nya biar bagus. Eh, Tegangan dan energi pada saat 1 detik. Gimana saya jawabannya? Berarti saya tinggal
Yang Masukin angkanya. bagian pertama tuh dapat 2V, Pak. Tuh. Karena Oh iya, 2 ini kali 1 satuannya sama volt ya. dengan 2. Iya, Pak. Berarti 2 volt. Yang Kemudian satu yang lagi kedua itu 5 kali 1 pangkat 4 sama dengan 5, Pak. 5 apa? 5 joule, Pak. Ya, oke. Bagus sih. Ya, bagus sih. Oke, saya nanti saya tambahin ya nilai UTS-nya. Ya, jadi ini sengaja nih anak yang aktif-aktif nanti. Makanya anak jangan protes ya kalau misalnya nanti di ujian, kok dia nilainya lebih bagus dari saya ya. Nah ini yang saya dinilainya di kelas kayak gini ya. Jadi tahun lalu ada satu anak protes ya, 2 tahun lalu gitu. Pak, kenapa teman saya kok perasaan saya lebih bisa dibanding temannya gitu ya, karena kebetulan dia yang sering ngajarin ke temannya. Tapi yang aktif di kelas itu si temannya itu, ya akhirnya dia yang lebih bagus gitu, karena ada nilai nilai itu bukan hanya dari nilai ujian kan, jadi nilai keaktifan di kelas juga. Oke, satu lagi, silakan. Ini ada induktor ya. Nah ininya 10T E pangkat min 5T ampere. Jadi ada arus masuk ke kapasitor sekian, induktor. Ininya masih tetap 0,1 Henry. Kalian diminta menghitung, tentukan tegangan pada induktor. Oke. Yang kedua, energi pada induktor. Dah, silakan. Yang bisa boleh poin lagi. Silakan. Ada yang bisa? Silakan yang mau coba. Pak, saya mau coba jawab, Pak. Oh, share lagi, jangan share dulu. Atau saya nanti share dapat nilainya bagus sendiri. Nanti saya yang lain kasihan saya. Jangan share dulu saya. Yang lain saya. Kita kasih kesempatan saya. Nanti kalau yang lain nggak ada, share lagi boleh. Yang lain silakan. Jadi kalau share nanti dapatnya nilainya lebih bagus ini ya. Silakan.
Ada? Saya Pak. Ya Pak, silakan. Maju gimana? Untuk tegangannya saya dapat minimal T pangkat minimal T P Pak. Caranya, Ya jangan langsung. dari kan Berarti kan rumusnya apa dulu? V, P sama dengan L, L DI, DT. Gitu. Ya, terus? ya Pak. Terus itu kan diketahui ada 0,1 apa Terus, berarti dikali, turunannya apa? dikali Berarti kan 0,1 kali turunannya apa? Turunan ini apa, Wahyu? eh, min 50 pangkat 5 minimal T Pak. Pak Harus pakai UV kan? turunannya 10. ya, Pak. Kan harus pakai UV kan? Ya Pak 10 kali min 5 pangkat min 5 T Pak. Ditambah 10T kali 10 min 5 pangkat min 5T kan? Ya, ya Pak. kan turunan UV apa Wahyu? U aksen V tambah UV aksen kan? Ya Pak. Oke, bagus yuk. Dah. Terus kalau energinya gimana? Energi Energi itu seperdua kali 0,1 kali 10 pangkat min 5 T kuadrat. 10 setengah kali L-nya 10T No, pangkat min 5T dikuadratin ya. Dikali ya Pak. L-nya kan 0,1. Gitu. Ya, oke. Wahyu ya, siap. Ngerti nggak yuk ini? Ya Pak. Siap. Ya, jadi anak jangan lupa ya. Jadi kalau kita ketemu energi, rumus yang dipakainya di kapasitor adalah ini. Eh, Bentuknya seperti ini. Gitu. Oke, nah sang yang nomor yang berikutnya. Oke, nah sang berikutnya adalah gini. Ini ada induktor. Contoh berikutnya. PT-nya dikasih tahu 30 T kuadrat volt. Pertanyaannya 5 Henry. Tentukan energi yang disimpan dalam induktor antara 0 sampai 5 detik. Silahkan. Silakan.
Siapa yang bisa? Silakan. Udah? Silakan. Ada yang mau coba? Hitung energinya. Gampang dong. Energi kan tadi sudah ada. Tapi kalian harus hitung dulu apa coba? Saya kasih bantuan. Kamu hitung dulu I-nya. Silahkan hitung I-nya. Langkah berikutnya hitung dayanya. Dah? Setelah itu baru hitung energi. Daya. Nah, energi nanti integral daya. Daya. Oke, udah tinggal ngitung aja. Daya itu V kali I. Rumusnya V kali I. Tinggal pakai. I-nya juga sudah ada kan tadi di atas. Tinggal pakai rumus. I-nya seper L integral V dt. Nah, silakan. Diintegralkan. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, gimana sih, Kak? Pak, yang bagian untuk cari W-nya kan pakai integral, Pak. Itu pakai batas atas, batas bawah, ya, Pak. Betul, betul, betul. Pakai batas atas, batas bawah. Betul, betul. Kalau Soalnya gitu saya akar- boleh coba, Pak. boleh, gimana sih? Itu yang pertama kan I-nya itu 1/L integral VDT. Terus, Itu 1/5 integral atas T integral bawah 0. kalau Terus ini nggak itu usah ditegalin dulu, say. Biarkan aja dulu. 30 T kuadrat gitu. Karena kan nanti yang ditanya tuh yang ini, say. Kalau yang ini baru kamu pakai ini. Kalau kan energi. Kalau yang ini nggak baik, usah. Pak. Cuma cukup pakai ini aja, say. Jadi saya Baik, dapat Pak. di sini apa? Itu nanti Itu dapatnya 2T pangkat 3, Pak. 1/5 kali 10T pangkat 3, Pak. jadi 2T Pangkat 3, Pak. pangkat 3 ampere. Ya, harusnya plus C, say. Harusnya plus C. Tambah kapasitor, tambah konstanta kan? Nah, Iya, Pak. cuman karena pada saat I0-nya dianggap 0, makanya IT-nya nanti dapat 2T kuadrat. 2T pangkat 3 gitu. Baik. Ampere. Oke, terus udah gitu?
Gimana sih? Kemudian yang bagian P-nya itu 30T kuadrat dikali 2T pangkat 3, Pak. Ya, 30 T kuadrat kali 2T pangkat 2T 3. pangkat 3 Ini itu dapat. 60T pangkat 5, Pak. Oke. Nah, di sini baru saya. Ini satuannya watt. Gitu. Nah, nanti sama Sera baru diintegralin. 60T pangkat Iya, 5 Pak. dari Batas 0 sampai ke atasnya 5. 0, batas atas. Batas 5, batas bawahnya. Kemudian itu TT. jadinya 10 kali 5 pangkat 6, Pak. T pangkat 6 ya. Gitu kan? Nah, batasnya dari 5 ke 0. Nah, kalau ada batas yang apa tanpa C ini kasih batas. Nah, ini 5 0 coret. Jadi 10 T pangkat 6. Masukkan 5 0. 10 kali 5 pangkat 6. 6, Pak. Jadinya Betul. 10 kali 15.625, Pak. Ya, oke. Itu aja udah benar. Baik, Pak. Oke, saya good. Ya, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. siap. Bagus, saya. Nah, anak ini untuk yang nanti tugas ya. Nanti untuk yang nanti tugas siang, ada kapasitor. Ini yang A. L-nya 1 Henry. Gitu ya. Nah, terus di sini ada arus. I-nya 5T E pangkat min T. Tentukan tegangan dan energi. Oke. Yang B sama dengan di atas. Jadi ada induktor, V-nya 40 T pangkat 2 volt. Ini 0,1 Henry. Tentukan energi antara 0 sampai 10 detik. Gitu. Ya, ini tugas. Gitu. Untuk yang nanti siang ya. Ini untuk yang nanti kamu kumpulkan. Ini yang dikumpulkan, bukan PR ya, tugas. Oke, siap. Kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya. Nah, ini coba saya jelaskan. Ini soal UTS tahun lalu. UAS. Ada baterai 12 volt. Gitu. Dah. Terus di sini ada 1 ohm. Oke. Di sini ada, nah gitu. Ada kapasitor. Nah, di sini ada induktor juga. Nah, sekarang udah lebih lengkap nih. Gitu ya. Nah, ini ada L, 2 Henry, 5 ohm, 4 ohm, 1 farad. Nah, ini ada VC, plus minus VC. Gitu. Ini ada IL. Gitu ya. Ini ada I. Ini ada IC. Oke, silakan digambar dulu.
Udah? Siapa yang mau coba? Oke, udah. Saya mau coba jawab, saya. Saya mana sih Sarah? Sarah mau jawab nggak? Nggak. Belum bisa. Belum, Pak. Oke, oke, Hana. Saya coba jawab ya. Oke, Hana. Ini nanti soal UTS nih ya. Saya kasih UAS. Soal UAS saya pastikan kamu akan dapat soal ini. Oke, nah sekarang kita lihat gini. Pertama, anak-anak, kita lihat dulu. Nanti seperti teorinya bilang gini kan. Rangkaiannya kalian perbaiki dulu. Jadi gini. Ini step-stepnya pelan-pelan ya, anak. Gini, gini, terus ini jadi putus. Nah, yang ini jadi gini. Jadi di sini jadi gini. Ininya tetap 5 ohm, ininya tetap 4 ohm, ininya 1 ohm, ini 12 volt. Sampai sini, ada pertanyaan nggak? Atau cukup jelas? Ini ada VL. Sampai sini ngetik? Kalau jelas, kamu boleh angkat jempol. Kan ingat, kapasitor jadi open. Induktor jadi kawat lurus. Teorinya. Sampai sini dulu. Paham tidak? Kalau nggak paham, tanya. Angkat jempol kalau ngetik. Dah? Oke. Nah, sang lihat anak. Arus itu ngalirnya kemana nih? Ini kan arusnya dari sini sumbernya. Nah, dia langsung ke sini. Ya, jadi arusnya langsung ke sini. Pak, kenapa ke sini kenapa nggak ada? Jadi anak-anak, ini tuh sumber. Jadi kalau kalian ketemu rangkaian itu, anggap aja ini tuh sama dengan kalau ini sumber air gitu ya, ini tuh pipa gitu. Nah, ini tuh kayak keran airnya. Jadi ini bayangin ini keran air yang ngalirin air. Nah, dia nggak mau ke sini karena di sini ada yang putus. Jadi harusnya ngalirnya ke sini semua. Gitu. Sehingga kan ini ada I di sini kan. Nah, ini alirnya ke sini. Ini IL, ini IC gitu. Secara rumus hukum Ohm kan Kirchhoff IC tambah IL. Nah, karena IC-nya 0, jadi I-nya sama dengan IL. Gitu. Jadi harus ngalis ini. Set gitu. Nah, kita gunakan sigma V sama dengan 0. Min 12 tambah 1 kali I tambah 5 kali I sama dengan 0. 12 sama dengan 6 I. I-nya 2 ampere. Sampai sini, paham tidak? Pelan-pelan nih. Saya pelan-pelan sekali nih. Ngerti tidak? Oke, paham ya? Nah, pelan-pelan aja, anak santai. Nah, berarti kalau gitu, oh I-nya 2 nih. Jadi I yang ini ternyata 2 ampere. Berarti arusnya kan ngalir ke sini. Oh, berarti kita tahu IL-nya sekarang. IL-nya itu tetap sama dengan I 2 ampere. Gitu. Oh ya, yang ditanya apa sih Pak? Energi pada kapasitor dan induktornya. Itu yang ditanya. Gitu. Nah, W di L setengah LI kuadrat. Setengah kali L-nya ada kan? Oh, L-nya tadi 2 Henry di atas. Nah, 2 Henry kan? 2, I-nya I yang mana? IL dong. Kan I yang masuk adalah I yang IL. 2 kuadrat. 4 Joule. Gitu. Makanya IL itu 4 Joule. Gitu. Nah, WC gimana? WC setengah CV kuadrat. Nah, C-nya ada nggak? Ada. Berapa? C-nya ada nggak? Oh, ada 1 farad.
Gitu. Tinggal V-nya nih. Nah, V yang di sini kan VC. Nah, kita gunakan hukum Kirchhoff lagi di sini. Min 12 tambah 1 kali 2 kan harusnya 2 ampere. Kan V kali R. Tambah 4 kali 0. Kenapa 0 Pak yang di sini? Iya dong, kan harus yang di sini 0. Gitu. Plus VC sama dengan 0. Jadi kalau gitu ini min 10 tambah VC sama dengan 0. VC-nya dapat 10 volt. Sehingga tegangannya setengah kali 10. Berapa tadi? Oh, 1 farad kali 1 dikali 10 kuadrat. 50 joule. Gitu. Gimana? Paham tidak? Kalau paham, angkat jempol. Kalau tidak, kita bahas ulang. Ada pertanyaan tidak? Ini jawabannya cuma segini. Jadi pertama rangkaian itu kalian jadikan dulu bentuk yang aslinya kan ini. Nah, terus kalian jadikan, nah bentuknya ini tuh. Ya, jadi cara jawabnya ini. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup jelas? Oke ya, mudah-mudahan cukup jelas. Sekarang ngerti nggak sekarang? Atau yang lain? Wahyu? Mengerti, Pak. Berarti Pak. Oke, siap ya? Oke, kalau gitu kita latih ini soal untuk nanti siang. Oke ya. Nah, nanti siang soalnya sama, mirip lah. Cuman ini rangkaian ini saya ganti ke sini. Nah, gini. Nah, gini. Ya, 1 ohm, 1 ohm, 4 Henry. Nah, terus dipasang lagi kapasitor. Ini 12 volt, 5 ohm. Nah, di sini ada kapasitor. 2 farad. Pertanyaan yang A, ini ada IC, IL. Ini ada IC. Ini ada I. Pertanyaan nanti beranak. Tentukan yang A. I, IC, IL. Yang B, energi pada induktor dan kapasitor. Ini tugas. Nanti siang ya, jadi ada 3. PR-nya nanti saya kasih tahu. Dah? Ya, itu. Nah, sang dikit lagi. Kita lanjutin. Nah, kemarin kan kita udah bahas. Kalau kita ketemu induktor yang seperti ini kan L1, ini L2. Atau induktor seperti ini.
Ya. Nah, ini namanya tetap seri. Ini namanya paralel. Tetap sama namanya sih. Itu ya. Nah, kalau ini kan bisa digabung jadi satu. L total. Gitu. Nah, di sini ada tegangan kan. A, ini B, ini C. Nah, ini jadi AC kan. Karena digabung. Nah, VAC, VAB tambah VBC jadi VAC. VAB itu L1 DI. I-nya tetap sama kan. Yang masuk kemanapun selalu sama. Karena dia seri. DI per DT. L2 DI per DT. Nah, VAC L total. Tetap I juga. Karena ini digabung jadi satu. Jadi V total. DI DT. Nah, DT-nya boleh dicoret. Oh, ternyata L1 tambah L2 itu L total. Kesimpulannya, anak, kalau kita ketemu rangkaian seri pada induktor L1, L2, L3 sampai Ln, nah L totalnya sama dengan jumlah biasa. Jadi satu-satunya yang agak beda itu pada saat kalian ketemu yang namanya kapasitor. Nah, kalau kapasitor kebalikannya kan gitu. Nah, ini juga sama di sini. I1, ini I2, ini I. Nah, nanti digabungkan. Jadi rumusnya tetap I sama dengan I1 tambah I2. Tapi karena P sama dengan LDI/dt, I itu seper L integral VDT. Makanya jadi seper L total integral VDT. Seper L1 integral VDT. Seper L2 integral VDT. Nah, tegangannya tetap sama karena dia paralel. Kan kalau paralel itu tegangannya sama. Makanya boleh dicoret. Sehingga dapat seper L total seper L1 tambah seper L2. Gitu. Dapat rumusnya ini. Sehingga kalau ini digabungkan, nah misalnya kalau banyak gitu, nah gini, nah L-nya jadi nanti rumusnya seper L total, seper L1, seper L2, seper Ln. Ini rumusnya. Jadi mirip dengan hambatan. Jadi ternyata seri paralelnya kembali lagi ke asal, gitu, ke bentuk yang seperti kalian ketemu di hambatan. Sebentar, saya akan zoomin tuh. Nah, ini. Gitu. Jadi rumusnya akan kembali seperti semula. Sampai sini cukup jelas? Oh, Cukup jelas? Ya, bagaimana? jadi kalau kita membayangkan rumus induktor baik itu seri atau paralel itu kita Sama. membayangkan eh, menghitung R total ya. Ya, betul. Betul, Hambatan. Wahyu. Kalau Jadi kalau kalau kapasitor berlawanannya. benar, kebalikannya. Gitu. Jadi kalau kapasitor yang cuman kebalikan itu cuman si kapasitor. Gitu. Ya, jadi nanti di bab ini anak yang kalian penting adalah ini sebentar. Di bab ini tuh yang paling fundamental yang ini. Ini yang paling penting. Jadi nanti ini ya ini penting sih kalau untuk kalian nanti ya belajar kelistrikan itu penting. Sebentar saya buatin rangkumannya. Sebentar ya. Oh ya itu absennya udah saya kasih. Silakan nanti diisi. Nah ini kesimpulannya. Jadi ingat ya. Nah nanti minggu depan kita menggabungkan semua ini.
Ya, nanti menggabungnya supaya kita nggak kesulitan, pakai yang namanya fasor. Nah, si fasor itu isinya, ya bilangan kompleks itu. Gitu. Yang kita kemarin sudah bahas di pertemuan awal semester setelah UTS. Gitu. Bentar, saya buatin rangkumannya. Jadi ini buat catatan kalau kalian belajar ngulang. Sebentar. Nah ini. Ini poin penting utama di bab ini tuh yang ini. Bentar, saya pindahin. Saya kuliah geomat sama Pak Satria sudah beres? Belum? Saya kuliah geomat sama Pak Satria sudah beres atau belum? Atau masih ada kuliah? Saya Belum Pak, masih ada kuliah. belajar tentang apa? Geomat sekarang? Belajar apa? Persamaan diferensial atau bukan? Materinya apa? Atau lupa? Yohanes, udah sampai mana Pak Satria ngajar? Oke. Nah, ini coba, ini kalian, nah ini coba, ini boleh di screenshot. Nah, ini boleh di screenshot. Ini penting. Ini bab ini tuh, ini, nah ini yang paling penting. Silakan. Ini diingat-ingat ya, rumusnya. Silakan. Rumus-rumusnya. Jadi yang tadi Wahyu, yang seri itu yang sama ya ini. Tuh sama. Ini sama dengan ini. Nah, yang beda cuma si kapasitor. Jadi satu-satunya rumus yang beda sendiri itu kapasitor kan. Yang lain sama sih. Kan cuma ada 3 komponen. Resistor, kapasitor, induktor. Cukup jelas kuliah ini? Pagi ini? Jelas, Pak. Yes, ya. Oke. Nah, ini untuk yang tugas minggu depan. Kalau tadi PR. Induktor, ini PR ya. Yang saya kasih ini adalah PR untuk minggu depan. Jadi nanti UTS-nya, UAS, saya ngambil dari sini. Nah, ini tentang coil juga. Ini, ini, ya, 1, 2, 3, 4. Ini 5, 643 yang A, yang induktor seri. Yang ini. Nah, kalau induktor ngitungnya sama ya, Han. Jadi ngitungnya nanti tahu kan, ini seri dulu, paralel ini, seri lagi ini, paralel ini, gitu. Ya, jadi ngitungnya nanti seri paralel, gitu. Oke? Itu tugasnya. Nah, ini boleh di screenshot dulu. Jadi ini bab ini sudah saya anggap selesai nih, Han. Jadi nanti tinggal bab selanjutnya. Pasor itu. Sebentar, saya dari awal. Nah, ini ya, catatan kita hari ini. 1, boleh di screenshot. Dah. 2, 3. Dah. Satu lagi yang 4. Oke, kita foto dulu sebelum berakhir kelas. Agak aktif kan anak? Nanti
supaya nilainya bisa maksimal. Oke, kita foto dulu. Dah? 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, anak-anak, sampai ketemu.